Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1A Angkatan tahun 2021. Di sini, saya akan membahas isu-isu tentang kurikulum 2022 yang telah beredar di beberapa media sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, sudah beberapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna mencapai hasil yang maksimal. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termaksud penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, salah satu di antaranya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah, juga pengaruh dari luar, di mana secara menyeluruh kurikulum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh perubahan iklim ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kurikulum pendidikan harus berubah, tetapi diiringi juga dengan perubahan dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu bersifat dinamis, bukan statis. Jika kurikulum bersifat statis, maka itulah yang merupakan kurikulum yang tidak baik. Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menerapkan kurikulum yang disebut dengan kurikulum prototipe untuk tahun 2022. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik kurikulum 2022. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang kurikulum prototipe ini agar dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan dari sebelumnya, yaitu yang pertama, orientasi holistik. Orientasi holistik adalah kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai konteks atau budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Karakteristik dari kurikulum prototipe yang lainnya yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, seperti iman, takwa, akhlak, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini penting karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasi kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan struktur belajar yang fleksibel. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama, yaitu pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan.
Yang kelima, kearifan lokal, keenam, kewirausahaan, dan ketujuh, demokrasi. Selanjutnya, karakteristik dari kurikulum prototipe itu fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, ada waktu cukup untuk pembelajaran mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum prototipe menerapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Karakteristik kurikulum diterapkan untuk jenjang dari PAUD hingga SMK. Sementara pada jenjang SMA adalah program peminatan dan penjurusan tidak berlaku. Yang kedua, pada kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari berupa dengan tingkat SMP. Yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah untuk sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, pengembangan karakter kurikulum prototipe. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena yang pertama, memberi kesempatan untuk belajar sesuai pengalaman atau experiential learning. Yang kedua, mengintegrasi kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Berikut yaitu penjabaran karakteristik kurikulum yang diterapkan dari jenjang PAUD hingga SMK. Yang pertama, karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe di sekolah tingkat PAUD, yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, pengaturan literasi dini, dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Lalu, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Selanjutnya, karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe di sekolah tingkat dasar, yaitu yang pertama, untuk memenuhi lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang ketiga, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Yang keempat, Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe di sekolah tingkat sekolah menengah pertama. Yang pertama, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya, karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe
di sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Yang pertama, lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Yang kedua, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek untuk menguat profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang pertama, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasi mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Yang keempat, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Yang kelima, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Yang terakhir, karakteristik dan penerapan kurikulum prototipe di tingkat sekolah luar biasa atau SLB. Yang pertama, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Yang kedua, untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Yang ketiga, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Kesimpulan dari video ini adalah secara umum, guru memiliki respon positif terhadap kurikulum ini karena dinilai menjawab persoalan pembelajaran, sensitif terhadap keragaman karakteristik siswa, dan membantu siswa untuk beradaptasi dengan berbagai keterampilan baru. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.